Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Abdullah dalam seri Belajar SPSS Dasar. Kali ini kita akan mempelajari mengenai chi-square. Chi-square sering juga disebut dengan analisa data proporsi atau data kategorik, yang lebih dikenal dengan uji chi-kuadrat. Seringkali dalam suatu penelitian kita menemui data yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka pengukuran atau yang sering disebut dengan kita data numerik. Sebaliknya, justru yang kita jumpai adalah data hasil dari menghitung jumlah pengamatan yang diklasifikasikan atas beberapa kategori. Data seperti ini disebut dengan data kategorik atau kualitatif. Misalnya saja adalah jenis kelamin yang mempunyai kategori laki-laki dan perempuan. Kemudian ada status merokok yang mempunyai kategori perokok berat, perokok ringan, dan tidak merokok. Dalam penelitian kesehatan, seringkali peneliti perlu melakukan analisis hubungan variabel kategorik dengan variabel kategorik. Analisis ini bertujuan untuk menguji perbedaan proporsi dua atau lebih kelompok sampel. Misalnya, kita ingin mengetahui hubungan jenis pekerjaan dengan perilaku menyusui ibu. Apakah ada perbedaan proporsi kejadian menyusui eksklusif antara ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja? Dari contoh terlihat bahwa variabel jenis pekerjaan atau bekerja dan tidak bekerja kategorinya merupakan variabel kategorik, dan variabel perilaku menyusui yang menunjukkan eksklusif atau non-eksklusif juga merupakan variabel kategorik. Tujuan dari digunakannya uji chi-square adalah untuk menguji perbedaan proporsi atau persentase antara beberapa kelompok data. Prinsipnya adalah membandingkan frekuensi yang terjadi atau observasi dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Bila nilai frekuensi observasi dengan nilai frekuensi harapan sama, maka dikatakan tidak ada perbedaan yang bermakna atau tidak ada perbedaan yang signifikan. Sebaliknya, bila nilai frekuensi observasi dan nilai frekuensi harapan berbeda, maka dikatakan ada perbedaan yang bermakna atau signifikan. Keterbatasan chi-square. Pada chi-square tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai harapan kurang dari 1. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai harapan kurang dari 5 atau lebih dari 20% dari jumlah sel. Jika keterbatasan tersebut terjadi pada saat uji chi-square, peneliti harus menggabungkan kategori-kategori yang berdekatan dalam rangka memperbesar frekuensi harapan dari sel-sel tersebut. Penggabungan ini dapat dilakukan untuk analisis tabel silang lebih dari 2 kali 2. Misalnya saja adalah 3 kali 2, 3 kali 4, dan sebagainya. Penggabungan ini tentunya diharapkan tidak sampai membuat datanya kehilangan makna. Andai saja keterbatasan tersebut terjadi pada tabel 2 kali 2, ini berarti tidak bisa menggabungkan kategori-kategorinya lagi. Maka dianjurkan menggunakan uji Fisher-Exact. Odds ratio dan resiko relatif. Hasil uji chi-square hanya dapat menyimpulkan ada atau tidak adanya perbedaan proporsi antara kelompok, atau dengan kata lain kita hanya dapat menyimpulkan ada atau tidaknya hubungan dua variabel kategori. Dengan demikian, uji chi-square tidak dapat menjelaskan derajat hubungan. Dalam hal ini, uji chi-square tidak dapat mengetahui kelompok mana yang memiliki risiko lebih besar dibanding kelompok yang lain. Dalam bidang kesehatan, untuk mengetahui derajat hubungan dikenal ukuran risiko relatif atau RR dan odds ratio atau OR.
Risiko relatif membandingkan risiko pada kelompok terekspos dengan kelompok tidak terekspos. Sedangkan odds ratio membandingkan odds pada kelompok terekspos dengan odds kelompok tidak terekspos. Ukuran RR pada umumnya digunakan pada desain kohort, sedangkan ukuran OR biasanya digunakan pada desain kasus kontrol atau potong lintang atau cross-seksional. Perlu diketahui bahwa dalam mengeluarkan nilai OR dan ER harus hati-hati, jangan sampai terjadi kesalahan pengkodean. Pemberian kode harus ada konsistensi antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk variabel independen, kelompok yang berisiko atau yang expose diberi kode rendah atau kode 0 dan kode tinggi atau kode 1 untuk kelompok yang tidak berisiko atau non-expose. Pada variabel dependennya, kode rendah untuk kelompok kasus atau kelompok yang menjadi fokus pembahasan penelitian dan kode tinggi untuk kelompok non-kasus atau yang bukan menjadi fokus penelitian. Sebetulnya, kode-kode tersebut juga bisa dibalik, tapi harus konsisten. Sebagai contoh, pada data ASI basic, pengkodeannya adalah sebagai berikut. Ibu tidak bekerja diberi kode 1 dan yang bekerja dikasih kode 0. Sementara untuk ibu yang menyusui secara eksklusif diberi kode 1 dan non-eksklusif diberi kode 0. Pembuatan persentase. Pembuatan persentase pada analisis tabel silang harus diperhatikan agar tidak salah dalam menginterpretasi. Pada jenis penelitian survei atau cross-seksional ataupun kohort, pembuatan persentasenya berdasarkan nilai independen. Sementara pada penelitian yang berjenis kasus kontrol atau case control, pembuatan persentasenya berdasarkan variabel dependennya. Aturan pembacaan p-value. Nah, pada uji Chi-square, bila tabelnya 2 kali 2 dijumpai nilai expected atau nilai harapan kurang dari 5, maka p-value yang digunakan adalah Fisher-Isaac test. Nanti bisa kita lihat pada pengujian Chi-square nanti. Sementara pada tabel 2 kali 2 dan tidak ada nilai E yang kurang dari 5, maka uji yang dipakai sebaiknya continuity correction. Untuk tabel yang lebih dari 2 kali 2, misalnya 3 kali 2, 3 kali 3, dan sebagainya, maka digunakanlah uji Pearson Chi-square. Uji likelihood ratio dan linear by linear association biasanya digunakan untuk keperluan lebih spesifik, misalnya analisis stratifikasi pada bidang epidemiologi, dan juga untuk mengetahui hubungan linear dua variabel kategorik, sehingga kedua jenis ini jarang digunakan. Baik, sekarang kita akan praktek menggunakan data ASI basic, yang mana untuk saat ini kita ingin mengetahui hubungan pekerjaan dengan perilaku menyusui. Variabel pekerjaan berisi dua nilai, yaitu tidak bekerja dan bekerja. Sementara variabel menyusui juga berisi dua nilai, yaitu eksklusif dan non-eksklusif. Baik, kita langsung praktek saja buka SPSS. Ya, ini dia pekerjaan ibu dengan menyusui eksklusif. Langkahnya adalah analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian cross-tab. Ya. Nah, pada row kita masukkanlah variabel independen, yaitu dalam hal ini adalah status pekerjaan ibu. Kemudian kolom itu adalah menyusui eksklusif. Ya. Ya, karena menyusui eksklusif ini adalah dependen, jadi dia berada di kolom. Selanjutnya adalah statistik. Kita klik Chi-square, kemudian adalah risk untuk menentukan OR ataupun RR-nya. Klik continue. Kemudian jangan lupa ini dia melakukan pengujian cross-seksional, maka persentasenya kita klik pada cells, itu kita pilih row, karena dia cross-seksional. Kalau seandainya case control, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita memilihnya kolom, berdasarkan dependennya.
Jadi di mana posisi dependennya, di mana independennya harus kita ketahui. Kalau cross seksional karena dependennya adalah di row, berarti persentasenya kita pilih row. Ini bisa juga dibalik kalau seandainya independennya berada pada kolom. Nah, kalau independennya berada pada kolom, maka persentasenya pun untuk kasus cross seksional kita pilihlah kolom. Kalau sudah dipilih, pilih continue. Jadi ini bisa saja dibalik. Kalau dibalik berarti persentasenya juga dipilih yang berbeda juga. Oke, nah inilah di hasilnya. Ya, ini hasilnya. Nah, di sini ada pemilihan p-value yang seperti jelaskan tadi. Kalau tabelnya 2 kali 2, tidak ada nilai E-nya yang kurang dari 5, kita pilihlah p-value pada continuity correction, yaitu pada asymmetric two side ini. Sementara kalau ada nilai E-nya yang kurang dari 5, nilai E itu bisa dituliskan pada option B ini. Sekarang ini 0 sel. Artinya sekarang ini adalah tidak ada sel yang kurang dari 5. Dan minimumnya pun adalah 12. Ya. Nah, kalau tidak ada berarti kita baca continuity correction. Tapi kalau seandainya ada, misalnya sini 1 sel atau 2 sel, maka kita baca pada Fisher-Isaac test. Di sini kita baca. Nah, pada tabel lebih 2 kali 2, nah untuk sekarang ini kan 2 kali 2 nih. Kerja 1, tidak bekerja 2, berarti 2. Ini eksklusif, tidak eksklusif juga 2, berarti 2 kali 2. Nah, p-value-nya ada pada continuity correction atau Fisher-Isaac test, tergantung dari nilai E-nya. Nah, untuk yang lebih dari 2 kali 2, misalnya 2 kali 3, 3 kali 4, nah, maka p-value-nya pada persen chi-square. Ini dia. Sini kita baca nanti. Kalau seandainya tabelnya lebih dari 2 kali 2. Nah, untuk OR itu ada di sini pada tabel risk estimate. OR itu adalah odds ratio untuk status pekerjaan ibu antara kerja dengan yang tidak bekerja, ini perbandingannya. Ya, nanti kita bisa jelaskan pada interpretasi data. Dan untuk yang cohort atau RR, nah ini dia. Ya, sementara yang ini juga. Baik. Bagaimana cara penyajian datanya? Kita kembali ke PowerPoint. Nah, ini adalah output yang tadi. Nah, untuk penyajian datanya, ada banyak model tabel yang bisa dibuat, tergantung dari institusi masing-masing. Dan ini adalah untuk tabel yang umum, yang sering digunakan para peneliti. Ini adalah pekerjaan ibu, sementara ini adalah perilaku menyusui. Nah, sini tulisnya adalah jumlah dari untuk yang tidak menyusui secara eksklusif pada ibu yang bekerja. Ini persentasenya untuk yang tidak bekerja ini. Kemudian persentasenya ini seterusnya. Ini adalah OR karena dia adalah cross seksional. Ya, maka di sini OR-nya ini adalah CI-nya, confidence intervalnya untuk yang 95%. Ini adalah p-value-nya. Nah, ini persentasenya jumlahnya 100-nya adalah ke samping. Karena kita memilih selnya tadi untuk row. Ya, jadi persentase 100%-nya adalah ke samping. Kalau untuk yang cash control, 100%-nya berada pada kolom yang di bawah sini. Baik, bagaimana cara membacanya? Ingat ini 5,464 untuk OR dan p-value-nya 0,01. Kecil dari 0,05. Bikin judul tabelnya, ya seperti inilah kira-kira. Ini dia untuk interpretasi datanya. Hasil analisis hubungan antara status pekerjaan dengan perilaku menyusui eksklusif diperoleh bahwa ada sebanyak 8 orang ibu atau dalam kurung 32% yang bekerja menyusui bayinya secara eksklusif. Sedangkan di antara ibu yang tidak bekerja ada 18 orang atau 72,0% yang menyusui secara eksklusif. Nah, hasil uji statistik diperoleh nilai P-nya sama dengan 0,011 atau p-value-nya kecil atau sama dengan 0,05. Maka dapat disimpulkan ada perbedaan proporsi kejadian menyusui eksklusif antara ibu yang tidak bekerja dengan ibu yang bekerja. Atau bisa diringkas, ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan perilaku menyusui ibu. Ingat ya, yang kita jelaskan di sini adalah
yang utama yang akan kita jelaskan. Tidak perlu semuanya kita jelaskan, tapi kita ambil salah satunya saja, apakah yang menyusui eksklusif atau yang tidak eksklusif. Di sini kasus yang terekspos adalah yang menyusui secara eksklusif, jadi yang menyusui eksklusif yang kita jelaskan. Baik, lanjut. Dari hasil analisis diperoleh nilai OR-nya 5,464. Ya, seperti yang tadi ya, nilai OR ini dia 5,464. Nah, apa artinya? Artinya, ibu yang tidak bekerja mempunyai peluang 5,46 kali untuk menyusui eksklusif dibandingkan ibu yang bekerja. Nah, gimana cara pembacaan ini? 546 ya. Nah, bisa kita lihat pada OR yang di sini tadi. Di sini bekerja, tidak bekerja, 5,4. Jadi dibandingkan ibu yang bekerja dengan yang tidak bekerja. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini adalah tidak eksklusif. Jadi, ibu yang bekerja untuk tidak mempunyai peluang untuk tidak menyusui secara eksklusif sebanyak yang 546 kali tadi dibandingkan ibu yang tidak bekerja. Di sini. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba kembali menjelaskan mengenai hasil dari tabel 2 kali 2 ini. Ya, di sini nilai E-nya tidak terlihat. Nilai yang tampil di sini adalah nilai observe. Ya, observe. 17, 8, 7, 18 ini adalah persentasenya, sementara nilai E-nya tidak ditampilkan karena memang nilai E tidak untuk dijelaskan, hanya untuk menentukan di mana kita melihat p-value-nya berada, apakah di continuity correction atau di Fisher Effect test. Nah, untuk dia ada kurang dari 5 atau tidaknya, bisa dilihat di sel ini, di poin B, yaitu 0 sel nilai expected-nya yang kurang dari 5. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Nah, cara menampilkannya kita ulang kembali ujinya, analyze, descriptive statistik, kemudian cross tab. Nah, pada uji yang sama kita tampilkan nilai sel, nilai E-nya pada menu sel ini. Klik tombol sel, kemudian klik expected. Nah, ini expected-nya. Nilai-nilai expected itu continue dan OK. Kita lihat di sini. Nah, di sini baru kita bisa mengetahui berapa nilai E-nya. Nilai E-nya adalah 12, 13, dan 12, 13 juga di sini. Nah, ini kan berarti kan semuanya besar dari 5. Ya. Nah, ini dia, besar dari 5. Nah, kemudian ada penjelasan tadi bahwa nilai expected tidak boleh kurang dari 5. Ini minimumnya. Jadi nilai minimum itu tidak boleh kurang dari 1. Maaf tadi. Tidak boleh kurang dari 1. Nah, di sini nilai minimumnya adalah 12. Ini 12. Jadi kalau seandainya ada nilai expected-nya kurang dari 5-nya lebih dari 1, nah, 1 sel atau 2 sel atau 3 sel, kemudian nilai minimumnya itu pun kurang dari 1. Nah, berarti ujinya tidak bisa kita tentukan dia itu signifikan atau tidak signifikan. Jadi untuk interpretasi datanya hanya bisa menjelaskan proporsinya saja dengan tidak menyebutkan apakah dia ada hubungan ataupun tidak ada hubungan. Jadi proporsinya saja yang bisa kita jelaskan. Nah, itu untuk tabel yang 2 kali 2. Ya. Nah, sekarang kita contohkan untuk tabel yang lebih dari 2 kali 2. Kita lihat data kita. Data kita data kategorikal yang lebih dari dua kelompok itu hanya pendidikan. Di sini kita cobakan menghubungkannya dengan menyusui secara eksklusif. Baik, kita cobakan. Caranya sama saja. Analyze, descriptive statistik, kemudian cross tab. Nah, ini kita ganti. Pendidikan formal ibu. Ya, kita tidak membutuhkan expected. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana cara melihatnya. Sini expected hanya untuk melihatnya saja. Tetap dipilih statistik, chi-square, risk tetap tercentang. Kemudian selnya tetap row ya, sama, pilihannya sama semua. Baik, oke. Nah, ini dia. Jadi di sini tabelnya 4 kali 2. Di mana tahu 4-nya? Di sini dia. SD 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Kemudian di sini 2.
1, 2. Nah, tabelnya 4 kali 2. Nah, untuk melihat p-value-nya, kita lihatlah pada tabel chi-square test. Nah, di sini tidak ada continuity correction dan juga tidak ada Visa exact test. Nah, sementara ada di sini nilai selnya yang kurang dari 5 sebanyak 1 sel. Tapi masih dalam kondisi diperbolehkan karena tadi dijelaskan 20% ya. Minimal 20% itu masih bisa dibaca nilai P-nya. Nah, ini sekarang dan 12%. Berarti masih bisa. Dan nilai E-nya pun lebih dari 1. Nah, ini dia 4,80. Nah, ini posisinya bisa saja di angka 3 ini pada observer 3. Ini sebenarnya 4, 3 ini kan observer, bukan nilai E. Ya. Nah, nilai E yang tadi itu. Nah, di sini bagaimana kita membaca p-value-nya? Nah, karena tabelnya lebih dari 2 kali 2 dan nilai E-nya yang kurang dari 5 hanya 1 saja, berarti p-value-nya masih bisa kita baca pada baris persen chi-square, yaitu nilainya 0,177. Nah, ini artinya besar dari alfa ya. Alfa kita 0,05, berarti besar dari 0,05. Artinya, untuk pendidikan ibu tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan menyusui secara eksklusif. Ya, jadi di sini hanya kesempatan saja. Pendidikan tidak menentukan bahwa ibu-ibu itu mau menyusui anaknya secara eksklusif maupun tidak eksklusif. Baik, untuk OR-nya tidak bisa ditampilkan karena yang bisa ditampilkan untuk OR di sini adalah pada tabel 2 kali 2 saja. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.